Wanita itu mengatakan bahwa dia adalah penjaga Protoss dan datang untuk menemui tuannya. Ben senang melihat Jaina, sementara Lilian bertanya-tanya mengapa wanita itu memanggilnya tuanku. Si pirang memperhatikan beberapa mayat predator di sepanjang jalan, yang menunjukkan bahwa sebuah pertempuran telah terjadi. Tiba-tiba, Jaina berlari dan melompat ke pelukan Ben, mengatakan bahwa dia khawatir tentangnya dan merasa lega karena dia tidak terluka. Ben memeluknya erat, meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Lilian terkejut dengan pemandangan itu, tidak dapat menerima bahwa pacarnya memeluk wanita lain. Dengan marah, dia bertanya siapa mereka dan mengapa Ben memeluk salah satu dari mereka. Untuk menenangkan Lilian, para wanita menjelaskan mengapa mereka ada di sana. Pemimpin mereka berkomentar bahwa dia sudah pernah mendengar alasan itu sebelumnya, mengatakan bahwa mereka datang untuk melindungi Ben. Catelyn menjadi marah, berpikir bahwa Lilian sedang mengolok-oloknya. Ben mengonfirmasi kata-kata teman-temannya, menjelaskan bahwa mereka memang datang untuk melindunginya. Sejak dia bergabung dengan Protoss, mereka telah merawatnya. Jaina dengan diam-diam menutupi biaya Ben, sementara Leia menjaganya setiap malam, memastikan keamanannya. Para wanita itu bukan hanya pengawal Ben, tetapi juga teman dan keluarganya. Lilian mengenali karakter moral Ben dan menyadari bahwa dia tidak seharusnya cemburu atas hal-hal sepele. Jaina menambahkan bahwa bukan hanya dia dan Leia yang mencintai tuan mereka, semua saudara perempuan mereka juga mencintainya, itulah mengapa mereka mengikuti Ben. Lilian merasa tidak nyaman mendengar tentang saudara-saudara lainnya dan bertanya apakah ada lebih banyak pengawal. Ben menjadi pucat, menyadari apa yang mungkin terjadi jika Jaina mengungkapkan semuanya. Si pirang mulai menjelaskan, dia adalah yang pertama, diikuti oleh Leia, Sarah, dan Lucy. Kemudian, Vanessa dan Jessica pindah ke rumah mereka, ingin melindungi tuan mereka juga. Catelyn dan Lilian merasa putus asa mendengar tentang semakin banyaknya saingan. Jaina kemudian menyebutkan pelindung lainnya, Eliza, yang juga tunangan Ben. Pengungkapan ini benar-benar menghancurkan Lilian. Dia tertipu berpikir bahwa pria dengan 6 wanita yang bersaing untuk perhatiannya juga memiliki tunangan. Ben terdiam keringat dingin saat menghadapi tatapan dingin dari pemimpin sekolah pedang. Sikap mengancam Lilian menuntut penjelasan. Di bawah interogasi sengitnya, Ben menjelaskan kehidupannya bersama Protoss. Meski kecemburuan Lilian masih ada, dia mengerti bahwa tidak semuanya berada di bawah kendali Ben. Pahlawan itu menghela napas lega, berpikir bahwa perjuangan romantisnya akhirnya berakhir. Namun, saat dia melangkah keluar dari rumah, Ben menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang perilaku Leia. Dia bertanya apakah Leia menyembunyikan sesuatu. Dengan hati-hati, Jaina mengamati, sementara Leia ragu sebelum menjawab. Leia melirik pedangnya yang memancarkan aura gelap. Dia menanggapi kekhawatiran Ben, mengklaim bahwa dia baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Leia menyarankan pahlawan itu fokus mencari cara untuk mengalahkan Raja Berdarah. Ben terkejut dengan jawabannya, merasakan bahwa Leia berada di bawah tekanan besar. Sementara itu, Catelyn duduk di tepi danau, memandangi kodok-kodok. Dia mengambil salah satunya, bertanya mengapa itu tidak memiliki tekad. Dia meratapi bahwa seandainya dia lebih proaktif di masa lalu, dia dan Ben mungkin sudah bersama sekarang. Tiba-tiba, Catelyn mendengar suara gemerisik di hutan. Terkejut, Catelyn berbalik untuk melihat siapa yang mengamatinya. Berdiri di depannya adalah Judy, yang tidak menyangka akan bertemu dengan siapapun di sini. Wanita yang memegang racun itu mengenali Paladin, penasaran dengan kehadirannya di wilayah para wanita. Dia tidak menyangka akan menghadapi lawan yang begitu kuat. Catelyn berdiri, menyadari bahwa orang asing itu bukan dari sini. Dia bertanya siapa Judy dan mengapa dia berkeliaran di tengah malam. Judy berpikir cepat, menyadari bahwa Catelyn tidak tahu siapa dia. Dia memanfaatkan kesempatan untuk pergi, mengklaim bahwa dia hanya lewat dan tidak berniat menyebabkan masalah. Saat Judy berbalik untuk pergi, Catelyn menghentikannya. Menarik pedangnya, Paladin menuduh Judy bau seperti predator tingkat tinggi. Itu mencurigakan, apalagi karena dia muncul di dekat wilayah mereka. Judy, menghadapi tuduhan itu, mengakui bahwa Catelyn tidak senaif yang terlihat. Judy berhenti sejenak, menawarkan untuk bertarung dengan Catelyn untuk membantu mengetahui siapa dia sebenarnya. Paladin tidak ragu, langsung melancarkan serangan.
Dia menyerang 2 kali dengan pedangnya, menciptakan 2 lengkungan ilahi yang mengukir parit dalam di tanah. Judy melompat menjauh, tidak terluka. Judy mengakui keterampilan terkenal Catelyn tetapi mengkritiknya karena menyerang orang asing tanpa mengetahui niat mereka. Pola merah aneh yang menyerupai tato muncul di tubuh Judy, cocok dengan tanda di wajahnya. Kemudian dia menghembuskan kabut beracun, mengisi area dengan awan merah muda. Kabut beracun itu menyelimuti area tersebut, dengan Catelyn terperangkap di tengahnya. Menutupi hidungnya, Catelyn menyadari itu adalah racun. Dia menyimpulkan kemampuan musuh berputar di sekitar toksisitas. Judy menjelaskan bahwa menahan napas tidak akan membantu, karena racunnya meresap melalui pori-pori terkecil dan menyebar dengan cepat. Poin kritis, kata Judy, adalah hanya kekasih seorang wanita yang bisa menetralisir racun tersebut. Catelyn terkejut dengan kompleksitasnya dan mulai memahami cara kerjanya. Untuk melawan racun itu, dia harus mencapai Ben. Paladin terkejut dengan sifat cabul dari situasi tersebut, tetapi dia tidak punya pilihan. Saat pikiran-pikiran Tasenono mulai merayap ke dalam pikirannya, Catelyn menyadari bahwa dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dengan sedikit waktu tersisa, dia memutuskan untuk bertindak. Judy mengamati, terkejut bahwa Catelyn memilih untuk melarikan diri daripada melanjutkan pertempuran. Judy berpikir tentang kepolosan Paladin itu, mengira dia akan langsung menuju kekasihnya untuk menetralisir racun. Sementara itu, di rumah Lilian, aroma mie yang lezat tercium. Jaina telah menyiapkan makan malam dan memanggil tuannya untuk mencicipi hidangan tersebut. Jaina tiba-tiba mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Dia menduga pahlawan itu sedang mandi setelah hari yang panjang. Masuk ke ruangan, dia melihat Ben di kamar mandi. Jaina merasa malu karena kaca sedikit tembus pandang, memperlihatkan sebagian tubuh pahlawan. Dia duduk di dekat hidangan yang dibawanya, memutuskan untuk menunggu di sana sampai tuannya selesai. Sementara itu, Lilian berjalan di teras, merenungkan bagaimana dia sempat kehilangan kesabaran. Cemburu bukanlah hal yang biasa bagi dirinya, dan meskipun banyak wanita yang mengelilingi Ben, tidak ada satupun dari mereka yang tampaknya telah membuat kemajuan. Lilian percaya dia satu-satunya yang memiliki tempat di hati Ben dan memutuskan untuk membuat malam itu spesial agar Ben sepenuhnya menjadi miliknya. Lilian dengan cepat memasuki kamar Ben, membuka pintu. Sebelum masuk, dia mengusulkan agar mereka tidur bersama malam ini. Namun, yang mengejutkannya, hanya Jaina yang ada di dalam, memerah dan menjelaskan bahwa tuannya sedang mandi. Lilian menjadi kesal, bertanya mengapa Jaina ada di kamar Ben begitu larut malam. Dan Jaina dengan gugup menjawab bahwa dia baru saja membawa makanan. Pertengkaran mereka terhenti oleh gemuruh yang mengguncang rumah. Lilian mengira itu mungkin gempa bumi, sementara Jaina menduga itu bisa jadi pengunjung yang dikirim oleh Raja Berdarah. Di luar, dekat rumah pemimpin, Leia berdiri menjaga tuannya saat kawah muncul. Gempa itu adalah Catelyn yang terjatuh ke lutut, berjuang untuk berdiri. Paladin itu memiliki sedikit waktu tersisa dan sangat ingin mencapai Ben untuk menetralisir racun. Dia bergerak menuju kamar pahlawan. Leia mengamati pemandangan itu dan menyadari bahwa dengan 3 wanita sekarang berada di kamar pahlawan, dia mungkin tidak bisa menangani semuanya sekaligus. Sementara itu, suasana di luar kota tetap aneh sepi. Judy bekerja dengan metodis, tidak terganggu oleh pelarian Catelyn. Dia yakin tingkat racun dalam tubuh Catelyn cukup menular. Judy berniat agar racun itu menyebar ke seluruh negeri, membantu para predator. Ben selesai mandi dan mengambil sikat gigi untuk menyegarkan diri. Mandi itu membantu membersihkan pikirannya, tapi dia perlu terus merancang rencana. Saat keluar dari kamar mandi, Ben merenung cara untuk melindungi negara para wanita dari penyusup. Namun, pikirannya terganggu ketika melihat 3 wanita cantik di kamarnya yang bertindak agak menggoda. Lilian berkomentar tentang keinginan kecilnya, mendesak agar sang pahlawan menghukumnya segera. Jaina menambahkan bahwa udara di luar dingin dan tuannya pasti lapar, ia membutuhkan nutrisi yang baik. Terkejut melihat pemandangan itu, Ben menjatuhkan sikat giginya, tak bisa memproses situasinya. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi, curiga Lilian sedang mengujinya. Tiba-tiba Catelyn berlari menuju Ben, gembira melihatnya. Ia melompat ke pelukannya, menciumnya dengan penuh gairah. Ben terkejut,
Paladin yang polos ini tidak pernah bertindak seperti itu sebelumnya. Katlen mendorongnya ke ranjang, meninggalkan sang pahlawan bingung. Ia melihat matanya tampak tidak fokus dan mencurigai pikirannya sedang dikendalikan. Katlen, yang tidak bisa berpikir jernih, hanya ingin Ben menyelamatkannya. Ia mengakui bahwa akhirnya ia memberanikan diri untuk mendekatinya, menekankan bahwa waktu hampir habis. Pikirannya benar-benar kabur. Katlen mengakui bahwa ia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ben menyadari bahwa racun telah mempengaruhinya. Ia melihat kaki halusnya yang terbungkus kaus kaki gemetar. Lilian juga meminta perhatian, bersikeras agar Ben tidak hanya fokus pada Katlen karena dia juga membutuhkan cintanya. Sementara itu, Jaina, wanita ketiga dengan tubuh yang mengesankan, bergabung dengan mereka di ranjang, tak ingin kalah. Ia memohon kepada sang pahlawan untuk datang kepadanya untuk pertama kalinya, berharap dia tidak menolaknya. Melihat perilaku para wanita, Ben menyadari bahwa racun itu menyebar dan khawatir akan akibatnya jika itu menginfeksi seluruh negeri. Dengan tekad untuk bertindak, sang pahlawan berdiri teguh dan mengumumkan bahwa mereka harus melawan penyakit ini segera. Meskipun para wanita protes, Ben menggunakan tekniknya. Kegelapan menyelimuti dirinya saat ia memusatkan kekuatannya, menarik racun dari tubuh mereka dan perlahan memulihkan pikiran mereka. Ia tahu metode ini dapat menghentikan racun dan mencegah penyebarannya, tapi ia juga memahami akan ada efek samping. Usaha itu mempengaruhi Ben. Efek racun mulai tampak di kulitnya, hidungnya berdarah, dan otot-ototnya kaku. Meskipun ia melawan, racun seperti afrodisiak itu hanya semakin intens. Tekanan itu membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Saat Ben jatuh, para wanita terbangun, dengan indera mereka kembali pulih. Panik, mereka mengelilinginya, berusaha membangunkan sang pahlawan. Lilian mulai khawatir tentang Ben, takut dia bisa menjadi seorang janda muda. Jaina, yang tidak mengerti apa yang terjadi padanya, menyadari bahwa sang pahlawan mulai sadar. Katlen menjelaskan bahwa semua ini karena racun yang telah diserap Ben untuk menyelamatkan mereka. Lilian memerintahkan Katlen, sebagai paladin, untuk menyelamatkan Ben, tetapi Katlen menjawab bahwa kemampuannya tidak akan berhasil dalam hal ini. Sebenarnya, menghilangkan racun memerlukan persatuan antara Yin dan Yang. Katlen mengakui bahwa ini adalah kesalahannya dan menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan Ben sendiri. Tanpa ragu, ia melepaskan semua pakaiannya, hanya meninggalkan pakaian dalamnya. Dengan tekad untuk membantu Ben mengeluarkan racun dengan satu-satunya cara yang dia ketahui, Katlen mengejutkan dirinya sendiri dengan tindakan ini sendirian, menyadari bahwa sang pahlawan telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Melihat tekadnya, Jaina dan Lilian memutuskan untuk membantu juga. Mereka segera melepas pakaian mereka sendiri dan bergabung dengan Katlen. Tiga wanita yang kini telanjang itu dengan lembut menyentuh sang pahlawan, berusaha sebaik mungkin untuk mengeluarkan racun. Katlen menolak untuk mundur, percaya bahwa ia paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Tiba-tiba, mata Ben terbuka. Ia mendapati dirinya berdiri di luar di tengah salju. Meskipun cuaca dingin, ia tidak merasakannya, sebaliknya, ia merasakan kehangatan dan kenyamanan. Sebuah suara dari salah satu wanita mengingatkannya untuk tetap tenang, mengingatkan bahwa tiga wanita cantik bertekad untuk menghangatkannya dengan benar. Sementara itu, Leia duduk di atap bangunan, mendengarkan suara-suara aneh. Ia menebak bahwa Ben dan teman-temannya sudah mulai berusaha. Namun, angin kencang mengalihkan perhatian Leia dari suara-suara samar itu, dan ia mulai merenung. Leia melihat pedang iblis di tangannya, mengingat kata-kata pria tua itu. Sang biksu telah memberitahunya bahwa pedang ini telah menemani perjalanannya. Sayangnya, dia memberikannya kepada orang yang salah, yang mengarah pada banyak masalah. Selama bertahun-tahun, Kunai berdoa setiap hari untuk dibebaskan dari kekejaman pedang itu, tetapi waktunya hampir habis. Dia ingin Leia, dengan jiwa murninya, untuk mengambil pedang itu dan menyucikannya. Leia menjawab bahwa pedang itu ternoda dengan darah keluarganya, dan beberapa doa tidak akan cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Dia masih percaya bisa berbicara dengan saudaranya, seperti yang telah dia coba sebelumnya. Berbalik dari Kunai, ia mengucapkan perpisahan, menyarankan untuk membuang pedang itu. Sang biksu menjelaskan bahwa pedang itu tidak bisa dihancurkan karena mengandung jiwa-jiwa anggota keluarga Leia.
Kata-katanya menarik perhatian Leia, dan dia bertanya apa maksudnya. Kunai menjelaskan bahwa pedang itu, yang disebut Evil Spirits, bukan dinamai begitu karena bisa menyesatkan orang. Sebaliknya, pedang itu memperbudak jiwa-jiwa mereka yang dibunuhnya, mengubah mereka menjadi sumber kekuatan seiring waktu. Kunai memberitahu Leia bahwa hanya ada satu cara untuk membebaskan jiwa-jiwa tak bersalah yang terperangkap dalam pedang itu, mengandalkan cahaya yang tersembunyi dalam hati Leia untuk menyucikan kegelapan. Solusi terbaik adalah bagi Leia untuk mengambil pedang itu dan menyucikannya seiring waktu. Leia berbaring, merenungkan kata-kata sang biksu dan bertanya-tanya apakah dia bisa mengendalikan pedang itu. Sementara itu, seorang pengunjung yang tak terduga tiba di kuil sang tuan. Seorang pria dengan tato dan pedang di punggungnya melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya. Sang pejuang menyapa mentornya, menyatakan betapa lama sejak mereka terakhir bertemu. Ini adalah Black, saudara lelaki Leia dan raja yang kejam, menuntut sang biksu mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Sang biksu, yang duduk dalam posisi teratai, mengakui kedatangan Black setelah bertahun-tahun pengasingan, tetapi bersikeras bahwa penilaiannya masih salah. Kunai dengan tegas memberitahu murid lamanya bahwa jika dia menginginkan pedang itu, dia harus melewati dirinya terlebih dahulu. Black mencabut pedangnya, menyatakan bahwa dia tidak ingin melawan mentornya yang sudah tua, yang seharusnya menjaga kesehatannya. Dengan kata-kata itu, dia melepaskan busur energi dari pedangnya. Gelombang ungu itu menghantam perisai ilahi sang biksu, yang mulai retak karena kekuatan serangan. Black menyatakan bahwa ini adalah respons yang tepat untuk mentornya, karena pertahanan seperti itu tidak bisa dengan mudah menahan serangan pedang. Busur itu pecah, dan sang biksu membalas bahwa kelemahan masa lalunya sebagai manusia telah membuat Black sesat. Bagi Kunai, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya, mungkin yang terakhir dalam hidupnya. Mata sang biksu bersinar dengan cahaya ilahi kuning saat dia memerintahkan pemberontak, Black, untuk mati sekali lagi. Master dan murid menghadapi satu sama lain, siap bertarung hingga mati. Black mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat mentornya menunjukkan kekuatan seperti itu. Tampaknya pria tua itu benar-benar berniat membunuhnya. Kunai membalas bahwa kedatangan Black tidak meninggalkan pilihan lain. Sang biksu mulai memusatkan energi dalam dirinya, mengumumkan bahwa kali ini tangannya tidak akan gemetar. Sang biksu melambaikan tangannya, dan sebuah tanda kekuatan dilepaskan menuju pemberontak. Black tidak takut dengan serangan itu, mengetahui kemampuan mentornya. Dia mengangkat tangannya untuk menahan serangan tersebut. Sebuah sosok emas raksasa menghantamnya, tetapi dia berhasil menghentikan kekuatannya dengan sedikit usaha. Black berkomentar bahwa mentornya lebih lemah dari sebelumnya. Mata sang biksu bersinar lebih terang saat dia membalas bahwa pemberontak itu terlalu sombong dan seharusnya tidak begitu. Sosok emas itu menggandakan ukuran, meningkatkan tekanan pada Black. Ekspresinya berubah, menyadari bahwa itu adalah arhat dari Buddha. Sang biksu masih memiliki lebih banyak yang akan diungkapkan kepada pemberontak tersebut. Serangan itu memberikan tekanan yang luar biasa pada Black, memaksanya mundur. Dia mendengar tulang-tulangnya retak di bawah tekanan. Pada saat itu, Black tidak bisa menahan tekanan dan terjatuh dari tebing. Saat jatuh ke dalam air, dia mengira lengannya patah, tetapi untungnya itu adalah tangan kirinya, artinya dia masih bisa mengayunkan pedangnya. Namun, Kunai tidak bersedia membiarkan Black pergi. Sang biksu mengikuti, menyatakan bahwa muridnya telah jauh menyimpang dari gaya bertarung yang pernah diikutinya. Mengapung di udara, Kunai menyatakan bahwa seni bela diri sejati tidak bergantung pada pedang. Semua kekuatan bela diri terletak sepenuhnya di dalam hati. Gelombang energi besar mengelilingi sang biksu saat dia melepaskannya. Dia menambahkan bahwa begitu Black memahami kata-kata ini, dia akan layak menyandang gelar pejuang. Dengan itu, Kunai melepaskan ratusan segel Buddha untuk menyerang area tempat pejuang itu mendarat. Menyadari bahwa Black berniat menggunakan teknik airnya, Kunai memutuskan untuk mengeringkan seluruh air di sekitarnya. Sosok emas itu menghantam danau, menguapkan air dimanapun mereka mendarat. Tak lama kemudian, seluruh danau mengering, meninggalkan sang biksu yang mengawasi lawannya dari udara. Black terbaring berlumuran darah di dasar danau, menyadari bahwa teknik SSR milik mentornya luar biasa. Energi besar yang dibutuhkan untuk mengeringkan air terlihat jelas.
Meskipun ada beberapa kekurangan dalam instruksi sang biksu, dia berhasil menyerap sebagian besar air. Black mengangkat pedangnya dan melepaskan serangan air besar ke arah kunai. Sang biksu melindungi dirinya dengan kemampuan dan menyatakan bahwa hari ini adalah hari pembalasan. Black tak perlu terus berjuang untuk kemenangan. Frustrasi, sang raja berdarah melihat bahwa bahkan serangan ini pun gagal mengenai mentornya. Kunai turun perlahan ke dasar danau, berjalan menuju Black. Sang biksu menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri apa yang telah dimulainya, menyarankan agar muridnya mati dan menjadi bagian dari tanah rakyatnya. Ini adalah kebaikan terakhir yang bisa dilakukan Kunai untuk muridnya. Kunai menuduh Black telah menyebabkan kerusakan pada 206 orang dan 7 penjaga Protoss sepanjang hidupnya. Kejahatan semacam itu tidak bisa dimaafkan, dan atas nama Protoss, sang biksu menjatuhkan hukuman mati padanya. Sebelum melaksanakan hukuman, Kunai bertanya apakah pemberontak itu memiliki kata-kata terakhir. Black tersenyum sinis, menganggap arogan mentornya sebagai sesuatu yang lucu. Dia bertanya pada Kunai apakah dia yang telah menjadikannya tiran seperti sekarang ini, sambil menunjuk desa dan meminta sang biksu melihatnya dengan baik. Black mengklaim bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Jika bukan karena kata-kata sang biksu, Black berkata, dia akan hidup seperti orang biasa. Dia akan mewarisi bisnis ayahnya dan menjalankan tugasnya sebagai seorang saudara. Tetapi semuanya berubah ketika Kunai memberinya pedang iblis. Black mempertanyakan apakah adil bahwa hanya dia yang disalahkan atas kehancuran desa. Dengan hati yang berat, sang biksu mengakui kesalahannya karena percaya bahwa Black bisa menahan pengaruh pedang itu. Itu adalah kesalahannya, dan untuk menebusnya, Kunai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah membunuh muridnya. Black tersenyum lebar, tertawa melihat keyakinan Kunai akan kemenangannya. Di belakang Kunai, sebuah lubang terbuka di tanah saat sesuatu bergerak menuju sang biksu. Black mengklaim bahwa kepercayaan diri mentornya akan menjadi kehancurannya, dan pedangnya menyerang dari belakang. Sang biksu terkejut oleh serangan mendadak itu dan tidak bisa menghindarinya. Pedang itu menembus dadanya. Sang raja berdarah berdiri tegak, tertawa atas keberhasilannya menipu mentornya. Berbalik, Kunai melihat apa yang menusuknya tetapi tidak memahaminya. Di belakangnya berdiri replika Black, yang tampaknya terbuat dari materi gelap. Menyadari bahwa dia telah melawan dua musuh sepanjang waktu, Kunai terjatuh, gemetar. Darah mengalir dari mulutnya saat dia terbaring di genangan darahnya, hancur karena kegagalannya. Black mendekati tubuh Kunai dan meminta maaf, mengklaim bahwa siapapun yang melihat wajah keduanya harus mati, Kunai tidak terkecuali. Sebelum meninggal, sang biksu bertanya apakah dia bisa mengajukan satu pertanyaan kepada muridnya. Kunai menunjuk bahwa Buddha blok miliknya bisa menahan serangan apapun sendirian. Lalu, mengapa Black begitu percaya diri dengan serangannya dari belakang? Pemberontak itu tertawa, menjelaskan bahwa Kunai telah menahan tekniknya yang sebelumnya. Biasanya, sang biksu akan mengabaikan serangan yang lebih awal, tetapi kali ini, dia menahannya. Black menyadari bahwa Kunai telah mengorbankan pertahanannya untuk menggunakan teknik luar biasa miliknya. Kunai menutup matanya, terkesan dengan kecerdikan muridnya. Sebelum meninggal, dia tersenyum, mengakui bahwa muridnya tidak meremehkan kemampuan mentornya. Beberapa saat kemudian, hujan mulai turun, disertai dengan badai hebat. Langit menangis, meratapi kehilangan satu penjaga lagi. Black menguburkan mentornya dan menanamkan tangannya yang hancur di samping makamnya. Black kemudian tiba di kuil tempat pedang iblis legendaris itu seharusnya berada. Berdiri di pintu masuk, dia merasakan panggilannya. Memegang bahunya di tempat tangan yang terpotong, dia memasuki kuil, bersemangat untuk mengambil hadiahnya. Namun, untuk kejutannya, pedang itu tidak ada di sana. Semua usaha sang raja berdarah sia-sia. Pemandangan di depannya membuatnya menggertakkan gigi karena marah. Sekali lagi, sang biksu telah mengalahkannya. Sementara itu, di tanah wanita, Leia duduk di atap kediaman Lilian. Dia mengawasi nyonyanya, tidak peduli dengan cuaca. Tiba-tiba, dia bersin dan terkejut. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah jatuh sakit sebelumnya. Sebuah perasaan buruk melanda dirinya, seolah ada sesuatu yang telah terjadi. Wanita itu berdiri, memutuskan bahwa itu hanya omong kosong. Sebuah hari baru mulai terbit, tugasnya telah selesai, dan dia memutuskan untuk bersantai di dalam bak mandi air panas.
Sementara itu, air panas di kamar Ben mulai mendidih. Dia terbangun, memutuskan untuk membersihkan dirinya setelah malam yang penuh emosi dan efek dari teknologinya. Ben berdiri dan merenung bahwa malam sebelumnya, dia mungkin telah melakukan sesuatu yang salah dan bertanya-tanya bagaimana reaksi para wanita ketika mereka terbangun. Pahlawan itu menatap ke cermin dan terkejut. Sebuah tanda merah, mirip dengan yang dibawa Catelyn kemarin, muncul dari mulutnya, dan pola-pola merah muda mulai terbentuk di seluruh tubuhnya. Sepertinya racun itu teraktifkan karena kemampuan yang telah diserap Ben, kini ditambahkan ke koleksinya. Pahlawan itu tersenyum, menyadari bahwa dia telah mendapatkan keterampilan yang menarik, berpikir bahwa selalu ada sisi positif dalam setiap kesalahan. Ketika dia jatuh kepada Protoss, dia selalu mengandalkan kekuatan yang diserap dari kegelapan yang tak ada habisnya. Ketergantungan ini telah membuatnya setara dengan penjaga S-Rank lainnya. Namun, Ben jelas merasakan bahwa setelah Dinley, energi yang diserap tidak lagi memberikan dampak yang sama padanya. Itu seperti mekanisme permainan di mana, untuk naik level lebih lanjut, seseorang memerlukan lebih banyak pengalaman. Jika seorang pahlawan ingin melampaui hambatan tersebut, dia harus mulai dengan kemampuan alami. Menguasainya dengan sempurna akan memberinya kekuatan tak terbatas. Saat pria itu merenungkan kekuatannya, dia keluar dari bak mandi dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia menemukan Jaina telanjang, menutupi dirinya dengan selimut. Wanita itu berkata bahwa sepertinya racun itu tidak mempengaruhi dirinya dengan buruk. Lilian duduk di dekatnya, mencatat bahwa apa yang mereka bertiga lakukan ternyata berhasil. Catelyn tidak mau kalah, dengan malu mengakui bahwa karena keadaan darurat kemarin, mereka harus menetralkan efek racun itu. Meskipun ada alasan di balik itu, karena semuanya sudah terjadi, dia memutuskan untuk mengklaim Ben sebagai miliknya sekarang. Ben tersipu mendengar kata-katanya dan menjawab bahwa mereka bisa saja menjadi pacarnya secara bersamaan jika mereka mau. Lilian tidak suka dengan usulan berani pahlawan itu dan menyebutnya sebagai binatang. Ben bertanya pada pemimpin apakah ada tempat pelatihan yang sepi, yang jarang dikunjungi orang. Lilian, terkejut dengan pertanyaan mendadak itu, bertanya mengapa dia membutuhkan tempat seperti itu. Kemarahan wanita itu memuncak saat dia berpikir bahwa Ben masih memiliki racun di dalam tubuhnya dan ingin bergabung lagi untuk putaran lainnya. Pahlawan itu menjelaskan bahwa dia baik-baik saja, dia hanya membutuhkan tempat yang tenang untuk berlatih. Meskipun waktunya terbatas, sedikit latihan bisa meningkatkan peluangnya untuk menang. Lilian tersenyum, menjawab bahwa dia layak menjadi pria miliknya karena masih bisa diandalkan. Pemimpin itu memutuskan bahwa mereka semua juga perlu menguji diri mereka sendiri. 1 minggu berlalu, dan aura buruk menyebar di seluruh pulau Laut Barat. Sang Grandmaster di sebuah pulau terpencil duduk di kastilnya yang terlantar. Tak terhitung monster haus darah berkumpul di sana, dan di garis depan berdiri seorang pria berbaju jubah di atas tahta. Di sampingnya ada 4 bawahan dekat. Pria itu menyatakan bahwa waktunya telah tiba, saatnya untuk maju ke pertempuran. Sosok berjubah itu mengulurkan tangannya, berkonsentrasi pada energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Di belakang monster-monster itu, sebuah portal mulai muncul, yang mengarah ke tanah para wanita. Itu adalah portal siklus kekosongan yang diciptakan oleh Sang Grandmaster. Pria itu memerintahkan semua monster untuk masuk ke dalamnya, mengumumkan bahwa saatnya untuk menaklukkan negara itu sepenuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya ungu saat dia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk memusnahkan semua orang. Kata-kata Sang Master menggairahkan para monster, mempersiapkan mereka untuk serangan. Tentara monster mulai memasuki portal, menuju negara yang tampaknya tidak bisa ditembus. Rekan-rekan Sang Master mengomentari antusiasme para monster, merasa terinspirasi oleh kata-katanya. Pria berbaju jubah itu melepas jubah hitam yang menutupi identitasnya. Dia adalah sosok besar dan berotot yang dikenal sebagai Erik Pemecah Tinju, yang bersemangat untuk menguji peralatan barunya dalam aksi. Di leher Erik tergantung tasbih Buddha yang disihir oleh Sang Grandmaster. Dia ingin mengujinya melawan penjaga S-Rank, Lilian. Sang pejuang raksasa melompat ke dalam portal, menyatakan keinginannya untuk memimpin serangan. Sosok lain melepas jubahnya, mengungkapkan dirinya sebagai seorang wanita mungil dengan sayap hitam, yang dijuluki Malaikat Jatuh Shift.
Dia mengungkapkan rasa kesalnya karena harus diperingkatkan bersama orang kasar seperti Eric. Malaikat itu terbang ke dalam portal, menyatakan bahwa pertempuran sengit menanti mereka. Dia berharap rekan-rekannya tidak akan mati dalam pertempuran. Black merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa memastikan apakah itu nyata atau hanya di pikirannya. Sebuah aura samar di dalam tubuh Eric tampak familiar baginya. Pikiran Black terputus saat Judy memanggil namanya. Dia mengomentari bahwa wajah Black menunjukkan pikirannya dan bertanya apakah lengannya yang terluka sakit. Black dengan dingin menjawab bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh Judy untuk tidak ikut campur. Jawaban singkatnya membuat Judy terkejut. Dia menganggap Black sombong, mengartikan niat baiknya sebagai campur tangan. Judy tidak mengerti mengapa dia bersikap dingin padanya, karena biasanya pria tidak bisa menahan kecantikannya. Pertengkaran mereka terhenti saat sang Grandmaster mengumumkan bahwa saatnya bagi mereka untuk maju. Sementara itu, di tanah wanita, semuanya tampak tenang dan damai pada awalnya. Matahari tenggelam di balik cakrawala, dan malam pun tiba. Tetapi ketenangan itu hancur ketika sebuah portal muncul entah dari mana, melepaskan monster-monster. Boneka-boneka sang Grandmaster menyebar di seluruh tanah, tetapi yang aneh adalah tidak adanya keberadaan manusia. Daerah itu telah berubah menjadi kota hantu. Para predator boneka level hantu melihat sekeliling, mencari siapapun. Salah satu dari mereka melihat betapa anehnya jika sebuah kota besar bisa sepenuhnya kosong, dengan semua orang seolah melarikan diri ke tempat lain. Tiba-tiba, langit menjadi mendung, dan petir bergemuruh keras. Suara dari langit mengumumkan kemampuan petir sesereng, menekankan jangkauannya yang luas. Para predator yang lemah tidak bisa menentukan siapa yang berbicara. Ben berbicara, mengatakan bahwa predator-predator itu akan merasakan kekuatan petir. Sebuah ledakan petir menyambar, dengan ratusan petir menghantam tanah. Mereka mengenai berbagai bagian kota, menghancurkan para predator seketika tanpa mereka merasa apa-apa. Setengah dari pasukan musuh binasa akibat satu kemampuan. Seluruh kota diselimuti energi ungu yang berasal dari mayat-mayat, menyerupai kelopak bunga sakura di musim semi. Pahlawan itu berkata bahwa pada invasi pertama ke tanah para wanita, musuh langsung menyerbu, tetapi Lilian telah berani membela negaranya. Sekarang, Ben, yang dilapisi petir, berdiri bersama Jenna dan menyadari bahwa kali ini, musuh akan menyerang dari belakang. Perimeter negara itu dikelilingi oleh tebing-tebing curam dengan hanya satu titik masuk, yang membuatnya sulit ditembus. Cara termudah untuk menyerang adalah dengan melakukan teleportasi langsung ke pusat negara. Meskipun strategi ini sudah diperkirakan oleh Bloody Kings, Ben menyadari bahwa jika mereka bisa mengeksploitasi kelemahan negara itu, dia juga bisa. Judy menyeringai, menuduh tuannya salah perhitungan dan tertipu oleh pahlawan itu. Grandmaster membalas bahwa kemenangan dan kekalahan adalah hal yang wajar dalam kehidupan seorang pejuang. Bloody Kings telah mengalami kehilangan besar atas boneka-boneka level hantu, tetapi mereka masih memiliki predator level iblis seperti Tauren. Makhluk-makhluk ini berlari menuju para pahlawan, dan Ben bertanya pada Jenna apakah dia siap. Dia menjawab dengan percaya diri, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Jenna terbang ke udara dan mulai mengkonsentrasikan energinya untuk meningkatkan gravitasi. Tauren terhenti, terkejut karena mereka tidak bisa bergerak lagi. Tubuh mereka terasa seberat gunung. Ben memanggil dua pedang petir, mengumumkan bahwa dia telah berlatih setiap hari di bawah tekanan seperti itu dan tidak lagi merasakan bebannya. Terlepas dari jumlah predator level iblis, mereka tidak menimbulkan ancaman. Pahlawan itu melompat menuju musuhnya dengan kecepatan petir, mengalahkan mereka. Tauren terkejut dengan kecepatan luar biasa Ben, tidak mampu mengikuti gerakannya. Tiba-tiba, Ben muncul di atas salah satu predator dan mengayunkan pedangnya. Petir menyembur dari pedang, membelah makhluk itu menjadi dua. Saat dia berdiri di atas mayatnya, Tauren lainnya muncul di sampingnya, siap untuk menyerang. Predator itu mengejek Ben, mengatakan bahwa latihan pahlawan itu tidak akan menyelamatkannya. Dalam sekejap, Ben melawan balik, menusuk perut Tauren tersebut. Makhluk itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Ben mendengus, mencatat betapa banyak musuhnya yang banyak bicara. Berdiri di tengah-tengah sisa-sisa musuhnya yang hancur, Ben menyadari bahwa ketakutan dewan tidaklah tanpa alasan.
Bloody Kings memang memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh negara dengan pengendalian mereka atas banyak predator level iblis. Kekuatan militer mereka setara dengan sebuah negara. Jika warga sipil belum dievakuasi, akibatnya akan sangat bencana. Saat pertempuran berlangsung, Ben menghadapi seekor kalajengking raksasa level iblis. Meskipun jumlah musuhnya lebih banyak, dia tidak terpengaruh. Dengan kedua pedangnya, dia melepaskan lonjakan listrik, memukul beberapa predator sekaligus. Petir menghancurkan mereka, membelah setiap makhluk menjadi dua. Berkat keterhubungannya dengan kegelapan abadi, Ben bisa menyerap energi selama pertempuran. Semakin lama dia bertarung, semakin kuat dia menjadikan musuhnya sebagai makanan. Jaina mengamati tuannya dengan bangga, menyaksikan hasil dari pelatihan tanpa henti yang dia jalani. Ben telah menjadi jauh lebih kuat. Duduk di atas tumpukan mayat, dia telah mengalahkan semua predator yang muncul dari portal sendirian. Namun, meskipun telah menyerap energi yang sangat banyak, dia merasa kelelahan dan kesulitan untuk menarik napas. Ben menyadari bahwa meskipun dia telah mengkonsumsi sejumlah energi yang luar biasa, itu tidak cukup untuk mencapai terobosan. Selain itu, pahlawan itu kelelahan secara fisik. Mengingat kemampuan predator untuk menarik kekuatan hidup dari sekitarnya, Ben memutuskan untuk menggunakan kemampuan sereng, eksploitasi, yang pernah dia serap. Rencananya berhasil, dan kekuatannya mulai pulih, bahkan menyembuhkan luka-lukanya. Memindai medan pertempuran, Ben tidak melihat musuh lainnya, yang menandakan bahwa gelombang pertama telah berakhir. Catelyn dan Leia bergabung dengannya, menandakan saatnya untuk menghadapi Bloody Kings. 5 musuh tangguh berdiri di depan portal, dikelilingi oleh ratusan Heavenly Sword Riders. Lilian menyatakan bahwa meskipun orang-orang bisa membangun kembali rumah mereka, dia hanya memiliki satu pria. Menghadap ke musuh, dia bersumpah bahwa hari ini akan menjadi kuburan mereka. Grandmaster memberitahu rekannya bahwa mereka dikelilingi dan sepenuhnya dikalahkan, sebuah yang pertama bagi Bloody Kings. Eric menjawab bahwa hal ini justru membuatnya semakin seru. Karena Ben telah lama menjadi wadah kegelapan abadi, dan dia bosan menahan diri. Eric bersumpah untuk mengalahkan Ben terlebih dahulu sebelum menargetkan pemimpin sekolah pedang. Sebuah sosok berjubah melarang Eric menyentuh pahlawan itu. Terkejut, Eric meminta penjelasan. Sosok itu mengungkapkan bahwa Ben adalah target utama mereka. Menurunkan tudungnya, Grandmaster membuka wajahnya, itu adalah Lloyd. Dia menjelaskan bahwa kemampuan Ben telah membangkitkan kekuatan kegelapan abadi tetapi kekurangan energi yang cukup untuk mencapai kekuatan level leluhur. Ben, yang berdiri tegak, menatap salah satu dari 5 Bloody Kings, yang terhenti di tempatnya saat suara asing terdengar di pikirannya. Pria ini adalah orang yang telah membunuh mantan Raja Protoss, Kel. Ben menyadari bahwa lawannya adalah Lloyd, sang Grandmaster itu sendiri. Mengingat janjinya untuk membalas dendam, Kel memperingatkan Ben tentang bahaya luar biasa dari Lloyd. Bahkan pada puncak kekuatannya, Kel tidak dapat mengalahkannya. Meskipun terguncang, Ben mengerti bahwa jika kemenangan tidak mungkin dicapai sendirian, itu masih bisa dicapai melalui persatuan. Pertempuran ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan tanah para wanita. Untuk pertama kalinya, pahlawan itu tidak bertarung sendirian, dia memiliki sekutu di sisinya. Catelyn maju menuju musuh, pikirannya terfokus sepenuhnya pada Ben, siap untuk mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Leia, di sisi lain, memusatkan perhatiannya pada lawan yang berbeda, saudarinya sendiri. Dengan tekad bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir saudarinya, Leia bersiap untuk bertempur. Sementara itu, Lilian mulai memusatkan kekuatannya, memerintahkan pedangnya untuk menyerang. Tiba-tiba, bintang-bintang muncul di langit seolah siap turun ke bumi. Lilian melayang di atas pedang terbang, sementara ratusan pedang terbang menuju para Bloody Kings di belakangnya. Jumlah pedang yang luar biasa tampak tak terbendung sampai terdengar benturan logam yang tiba-tiba. Setiap pedang yang ditujukan pada Bloody Kings jatuh ke tanah tanpa mengenai sasaran, meninggalkan Lilian yang merasa putus asa. Para raja menggunakan teknik mengejutkan yang mirip dengan kemampuan temannya, sebuah bola pelindung yang dibentuk oleh sayap hitam malaikat yang jatuh, sekuat baja. Eric menyatakan bahwa karena dia dilarang menyerang pembawa kegelapan abadi, dia akan berurusan dengan Lilian terlebih dahulu. Lloyd memberinya izin untuk melanjutkan.
Eric mempersiapkan serangan, menegaskan bahwa semua yang menduduki langit adalah mangsanya, memperingatkan orang lain untuk menjauh dari pertarungannya. Dia melompat ke udara, dengan cepat mendekati sasaran. Yakin akan lintasan serangannya, dia berteriak kepada Lilian bahwa saatnya dia merasakan tinjunya. Tiba-tiba, sebuah objek aneh melesat melewatinya, begitu cepat sehingga dia tidak menyadarinya pada awalnya. Ketika dia sadar, dia menyadari itu bukan senjata, tetapi sebuah rokok, dilempar dengan kecepatan luar biasa. Untuk kejutan Eric, rokok itu meledak, kekuatannya melemparkannya menjauh dari Lilian. Dia terjatuh ke tanah, meninggalkan jejak kehancuran sebelum bertabrakan dengan batu besar. Saat debu mulai menghilang, raja yang marah itu mendapati dirinya tertanam di dalam batu, yang meninggalkan sebuah kawah dangkal akibat dampaknya. Eric, yang marah, berjuang untuk memahami bagaimana ledakan seperti itu bisa terjadi hanya dari sebuah rokok. Menuntut untuk tahu siapa yang berani menyerangnya, dia melihat seseorang mendekat perlahan. Eric bertanya apakah orang ini bertanggung jawab. Yang lebih tua dari tanah para wanita, yang dengan santai sedang merokok rokok lainnya, mengonfirmasi keterlibatannya. Dia menanggapi Eric, mengatakan bahwa siapapun yang tidak berguna tidak punya hak untuk melawan pemimpin mereka. Mengembuskan asap rokok, dia menyatakan dirinya cukup sebagai lawan. Eric, dengan senyum mengejek, membalas bahwa dia hanya tertarik pada pemimpin dan menganggap yang lebih tua itu tidak relevan. Dia membual bahwa menurut standar Protoss, dia berada di level S-Rank. Namun, dia bersikeras agar Betty memanggil pemimpin, karena hanya dialah yang layak untuk tantangannya. Kecewa, yang lebih tua itu mengembuskan asap rokok, mengeluhkan otot-otot pria itu tetapi kepala yang kosong. Dia menyesal telah membuang sebuah rokok untuknya. Di tempat lain di kota, sebuah pertempuran lainnya sedang berlangsung. Benang-benang berwarna merah muda, seperti tentakel, menyambitkan serangan. Catelyn mengangkat kakinya dengan presisi, menangkis serangan musuh. Paladin itu, sangat serius, bertekad untuk melindungi orang yang dia cintai. Tiba-tiba, sebuah sosok yang familiar namun misterius menyapanya. Itu adalah Judy, sang racun fatal, yang mencatat kelangsungan hidup Catelyn dan kesehatan yang tampaknya baik. Judy penasaran dan bertanya siapa yang telah menetralisir racunnya. Dengan wajah memerah, Catelyn menjawab bahwa rincian kehidupan pribadinya tidak relevan. Judy, dengan mata violet yang berkilau, tersenyum dan berkata bahwa di seluruh negara ini, hanya ada satu pria, Ben. Dia menyarankan bahwa hanya seseorang yang benar-benar dicintai Catelyn yang bisa menetralisir racun itu. Judy menggoda lebih lanjut, berspekulasi bahwa Paladin itu sudah lama diam-diam jatuh cinta dan tanpa sengaja membantu menyatukan mereka. Dengan lembut membelai dadanya, Judy bertanya kepada Catelyn apakah dia menikmati mencicipi buah terlarang. Terhina, Catelyn memohon agar dia berhenti membuat asumsi dan berpikir sebelum berbicara. Dalam imajinasinya, Catelyn membayangkan dirinya memeluk Ben erat-erat, mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dalam visi ini, Ben berjanji akan memberikan nyawanya untuknya. Terharu oleh kata-kata hangatnya, Catelyn membayangkan dirinya menciumnya dengan penuh gairah dan bersumpah untuk menjadi paladin pribadinya, menyembuhkan luka-lukanya, baik fisik maupun emosional. Menggelengkan kepala, Catelyn menegur dirinya sendiri karena terlarut dalam pikiran seperti itu, menyadari bahwa itu mengalihkan perhatiannya dari lawannya. Sementara itu, di tempat lain, pertarungan sengit sedang berlangsung. Dua pejuang saling bertukar pukulan saat Leia menghadapi kakaknya, Black. Takdir telah membawa mereka ke duel tak terhindarkan ini. Black berkomentar tentang betapa besar perkembangan Leia sejak pertemuan terakhir mereka, terpesona dengan tinggi badannya. Leia, pada gilirannya, tak bisa tidak memperhatikan lengan kiri kakaknya yang hilang. Dia bertanya tentang itu, penasaran apa yang telah terjadi. Pada awalnya, Black tampak tidak menyadari kehilangan lengannya. Namun akhirnya menjawab bahwa dia telah menunjukkan segala yang dia pelajari kepada guru mereka. Mendengar ini, Leia terkejut. Jelas bahwa mentor mereka sudah memperkirakan konfrontasi ini. Marah, Leia menyebut kakaknya monster, menuduhnya mengkhianati harapan yang telah diberikan guru mereka, Kunai, padanya dengan membantai orang-orang tak bersalah. Black mengakui penyesalannya, tetapi bersikeras bahwa dia tidak punya pilihan. Dia berkomitmen pada jalannya, dan tidak ada jalan mundur.
Leia menggenggam pedangnya yang terkutuk erat-erat, menyatakan bahwa karena besi itu, kakaknya telah meninggalkan segalanya. Mengambil posisi bertarung, dia bersumpah untuk menggunakan senjata itu untuk membunuhnya hari ini. Di atas mereka, pertempuran udara terus berlangsung. Lilian dan para muridnya menghadapi kebangkitan malaikat yang jatuh. Secara mental, para wanita membandingkan aset mereka. Dada Lilian yang besar dan penuh kontras dengan tubuh Sif yang lebih kecil. Dengan senyum sinis, pemimpin itu berkomentar bahwa Sif tampaknya kesulitan berkembang secara fisik, mungkin karena tidak makan cukup. Sif membalas bahwa dada besar bukanlah alasan untuk membanggakan diri. Kembali ke tanah, Ben berdiri di tengah tumpukan mayat, menunggu lawan terkuat untuk bergerak. Dengan 4 dari Bloody Kings yang sudah terlibat, hanya Lloyd yang tetap tidak bergerak. Sasaran utamanya adalah Ben, namun sosok misterius itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan mengamati. Kemarahan Ben semakin meningkat dengan ketenangan lawannya. Kemudian, tiba-tiba, Lloyd membuka mulutnya, melepaskan gelombang suara. Dari kejauhan, Ben mendengar kata-kata dari Grandmaster. Grandmaster meyakinkan Ben bahwa dia hanya perlu menghadapi satu lawan. Ben khawatir Lloyd mengerti pikirannya dan merespons dari jarak sejauh itu, mencurigai bahwa sang master bisa membaca pikirannya. Elder Betty pernah membahas kemampuan Lloyd, mengungkapkan keterampilan menakutkan Lloyd yang memiliki peringkat SSR, pencurian kemampuan. Lloyd dapat menghapus kemampuan seseorang dan menanamkannya ke dalam objek, menciptakan jimat-jimat magis. Tidak mengherankan jika Kel takut padanya, karena Lloyd hanya perlu mengumpulkan cukup banyak jimat untuk secara teori menguasai kemampuan tanpa batas. Grandmaster telah menunjukkan beberapa keterampilan luar biasa. Yang pertama adalah teleportasi jarak jauh, diikuti dengan pengendalian sejumlah besar pemangsa. Sekarang, ia mengungkapkan keterampilan ketiga, mentransmisikan suaranya melintasi jarak yang luas dan kemungkinan membaca pikiran. Bagian terburuknya adalah Ben tidak tahu kekuatan apa lagi yang mungkin dimiliki Lloyd. Sedikit yang diketahui tentangnya, menjadikannya lawan yang sulit dihadapi. Tiba-tiba, seluruh tanah mulai bergetar. Pada awalnya, Ben mengira itu adalah gempa bumi, mungkin disebabkan oleh salah satu kemampuan Bloody King. Tetapi gempa ini menyebabkan sebuah batu besar hancur, yang menjadi tempat perlindungan bagi warga sipil yang mencari perlindungan dari serangan. Ben menyadari ini mungkin adalah lawan yang disebutkan Lloyd, sebuah kaki gajah raksasa muncul dari balik gunung, melangkah maju dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Itu adalah gajah putih raksasa, setinggi seluruh gunung tempat sang raja binatang duduk. Gajah itu bisa mencium bau wanita muda dan sangat ingin menemukannya. Singa hijau mencatat bahwa tidak hanya wanita mereka, tetapi juga wanita dari bangsa itu yang bersembunyi di lokasi tersebut. Binatang besar itu mengeluarkan aura menakutkan yang melemahkan yang membuat para wanita ketakutan. Mereka sadar bahwa semua pejuang mereka ada di garis depan, meninggalkan mereka tanpa perlindungan dari pemangsa-pemangsa ini. Kemudian, seorang wanita rapuh maju untuk melindungi mereka, menyuruh yang lain untuk tidak takut pada binatang-binatang itu. Dia menyatakan bahwa pemimpinnya memerintahkannya untuk melindungi mereka, dan dia tidak akan mundur apapun yang terjadi. Wanita pemberani itu bersumpah untuk mempertahankan semua wanita di bangsanya sampai hembusan napas terakhirnya. Gajah putih itu mengagumi semangat pelindung muda itu, mengatakan bahwa dia layak untuk gurunya. Namun, jika dia mencari kematian, binatang suci itu dengan senang hati akan memenuhi permintaan itu. Gajah itu meniup wanita tersebut dengan kuat, merobohkan pohon-pohon dan mengirimkan tanah terbang ke udara. Singa hijau memarahi saudaranya karena berlebihan dan memperingatkan agar berhati-hati agar tidak melukai wanita mereka. Gajah itu menjawab bahwa ia telah menghabiskan banyak tenaga untuk menghancurkan gunung dan belum terbiasa dengan kekuatan barunya. Namun, saat debu mulai menghilang, sang pejuang masih hidup, meskipun terluka parah. Wanita itu mengulang bahwa selama dia hidup, tidak ada pemangsa yang akan melukai rakyatnya. Warga bangsa itu menangis, terharu dengan pengorbanan wanita itu. Dia layak disebut sebagai pelindung tubuh pemimpin mereka. Gajah putih itu tidak menyangka pejuang itu akan selamat dari serangan khasnya dan menyerang lagi. Ia berdiri tegak dan menggunakan belalainya sebagai senjata, berniat untuk menepuk wanita itu seperti lalat.
Pelindung itu menyadari beratnya situasi dan bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan hidup, tetapi dia sudah tidak bisa mengangkat tangannya. Dia menutup matanya, pasrah pada kematian, menyadari bahwa dia tidak bisa mati sebelum menyelesaikan misi pemimpinnya. Suara keras terdengar di seluruh hutan. Gajah itu menyerang area tempat wanita itu berdiri dengan belalainya, yakin akan keberhasilannya. Tidak ada yang bisa bertahan dari serangan seperti itu. Singa hijau memuji saudaranya, terkesan dengan kemampuannya, dan dengan santai menyebutnya, saudara. Namun wanita itu tetap berada di posisi yang sama, terkejut dia masih hidup. Anehnya, dia tidak merasakan sakit. Kemudian dia mendengar suara seorang pria mengucapkan terima kasih atas usahanya. Ben telah menangkap belalai pemangsa dengan pedangnya dan memberitahu wanita itu bahwa kehendak dan pengorbanannya telah menyelamatkan rakyatnya. Sekarang, dia bisa beristirahat, karena pahlawan akan mengurus binatang itu. Terhina oleh kepahlawanan Ben, wanita itu berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Warga mengenali kekasih Lilian dan menghela napas lega, mengetahui bahwa dia ada untuk melindungi mereka. Ben berbalik ke arah musuhnya, menyebut mereka binatang. Dia menyatakan bahwa jika mereka ingin bertarung, dia tidak keberatan memimpin kampanye melawan mereka. Setelah kata-katanya, dia memukul belalai pemangsa itu, menyebabkan gajah itu menggeram kesakitan dan mengangkat belalainya, melupakan bahwa saudaranya duduk di atas kepalanya. Kekonyolan gajah itu membuat singa hijau terjatuh ke tanah. Raja binatang itu tahu belalai saudaranya sekeras baja, namun itu dengan mudah diputus oleh Ben. Tiba-tiba, ia melihat pemandangan aneh yang membuatnya merasa malu. Seekor burung tergantung terikat di pohon, berjuang dengan marah untuk bergerak. Singa itu melihat siluet yang familiar namun tidak bisa mengidentifikasinya. Setelah diperhatikan lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah adik perempuannya, Susan, yang tergantung dari pohon, memohon pada saudaranya untuk menyelamatkannya. Mulutnya terikat, menghalangi untuk berbicara. Hewan-hewan itu saling memahami secara intuitif, sebagai saudara dalam semangat, bukan darah. Susan mengungkapkan bahwa pria yang berdiri di lapangan telah menculiknya dari sebuah gua dan memisahkannya dari keluarganya. Dia mengikatnya dan menguras energi dalamnya setiap hari, meninggalkannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Dia telah menderita berat di bawah penyalahgunaannya, memohon pada saudaranya untuk menyelamatkannya dari penyiksaannya. Dalam bayangan mereka, saudara-saudara Susan membayangkan Ben memukulnya saat dia terikat, menikmati teriakan kesakitan dari wanita itu. Hewan-hewan itu marah dengan penghinaan terhadap saudara perempuan tercinta mereka. Ben terkejut mendengar hewan-hewan itu menyebut Susan sebagai saudara mereka, menyadari bahwa niat mereka bukan untuk menangkap manusia tetapi untuk menyelamatkan wanita yang merepotkan ini. Singa hijau, kini marah, menggeram, memanggil sekutunya untuk bertempur. Gajah dan burung itu memancarkan cahaya merah di mata mereka, dipicu oleh kemarahan dan kekuatan mendalam. Susan memutuskan tali yang mengikatnya dan meludah keluar penutup mulutnya. Ketika Ben ditanya apakah dia berharap segera mendapatkan kembali kekuatan dan melarikan diri dari penjara, dia menunjukkan bahwa auman singa membantu pemulihannya. Hawkgirl menjawab bahwa itu bukan hanya tentang pemulihan. Auman itu meningkatkan moral sekutu mereka, sementara waktu meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ben tertawa, mencatat bahwa itu seperti buff atau peningkatan dari permainan, kemampuan yang sangat baik untuk pahlawan pendukung. Susan membalas bahwa dia dan singa telah melampaui level spiritual, dan tidak peduli dari mana asal pahlawan itu, dia tidak punya kesempatan melawan mereka. Merasa malu tetapi tekad, dia memperingatkan pria itu untuk bersiap menghadapi kematian, bersumpah akan menggandakan rasa sakit yang telah dia alami. Dengan kata-kata itu, wanita itu dengan cepat meluncurkan serangan pada Ben, mengklaim bahwa dia akan merasakan seluruh amarahnya. Dia memukul pria itu di perut dengan kecepatan kilat. Kecepatan yang diberikan oleh auman singa begitu besar sehingga Ben bahkan tidak bereaksi. Susan meluncur melintasi tanah, menabrak batu dan berhenti. Debu terangkat dari tanah yang rata tempat Ben berdiri, sambil terbatuk. Susan terkejut karena tidak ada reaksi dari pahlawan terhadap serangannya. Frustrasi, dia berteriak bahwa meskipun dia marah, dia tidak punya kesempatan untuk menang. Saat debu mulai menghilang, Ben muncul, terlindungi oleh pelindung birunya, kemampuan yang dia ambil dari Steve. Dengan senyum,
Dia berkomentar bahwa wanita itu cepat tetapi kurang kekuatan serangan, dan dia lebih cepat. Ben mengumpulkan energi gelap di tangannya dan melemparkannya ke arah Susan. Komet hitam itu dengan cepat mendekatinya, dan dia menyadari bahwa kecepatan pria itu sebanding dengan kecepatan dirinya. Namun, dia dengan mudah menghindari proyektil mematikan itu. Komet itu meledak di sampingnya, menghasilkan ledakan besar akibat dampaknya. Susan terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan. Ia menyadari bahwa kemampuan destruktif pahlawan ini setara dengan Lilian. Kemampuan serapan energi Ben jauh lebih kompleks daripada yang ia duga sebelumnya. Saat ia merenungkan keterampilan Ben, tiba-tiba Ben menghilang. Terkejut, ia tidak bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Sementara itu, Ben berdiri di belakangnya, meraih tubuh elegannya. Pria itu memegangnya di tempat yang rentan dan mulai menyerap energinya. Susan langsung memerah karena perbuatan kasar itu. Ben berkata bahwa jika ia tidak ingin semua energinya diserap, ia harus mengikuti perintahnya. Susan menjawab bahwa ia mengerti, tetapi meminta Ben untuk tidak berbisik di telinganya, karena ia terlalu sensitif di sana. Ia teringat saat Ben pernah menangkapnya dengan cepat, meskipun ia bangga dengan kecepatan dan indera tajamnya. Wanita yang tak berdaya itu mulai menangis, menyadari bahwa kekuatan pria itu jauh melebihi dirinya. Namun, saudara-saudaranya tidak akan tinggal diam. Terhina dengan perbuatan Ben, mereka menyebutnya seorang mesum. Gajah putih besar itu mengaum, menuntut agar Ben melepaskan wanita itu, lalu menyerang dengan hembusan napas yang kuat. Ben menghindari serangan itu, terbang dengan Susan pada saat itu. Ben memerintahkan agar Susan mencoba melarikan diri sehingga para binatang itu bisa mengakui kesalahan mereka. Berpura-pura acuh tak acuh, Susan berteriak keras, memohon kepada saudara-saudaranya untuk menyelamatkannya. Gajah dan singa hijau mengejar burung yang terbang bersama Ben. Pengawal yang terluka menyaksikan saat gajah putih besar itu menjauh dari warga sipil. Pengawal itu menyadari bahwa Ben telah mengalihkan binatang berbahaya dari para wanita. Dengan kelelahan, ia jatuh ke tanah, menyadari bahwa bahaya telah berlalu dan ia akhirnya bisa beristirahat. Gajah dan singa lebih kuat daripada wanita bersayap itu. Jika mereka mulai bertarung di sana, semua orang yang tinggal di dekatnya pasti akan menderita. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Wanita itu tersenyum, berpikir bahwa pria itu lebih perhatian daripada yang ia bayangkan. Binatang-binatang itu mengejar intruder ke daerah yang sepi. Ben menyadari bahwa mereka sudah cukup jauh dan sekarang bisa menghadapi lawan mereka. Ia melompat dari burung itu. Terinspirasi oleh komik yang pernah ia baca, Ben memutuskan untuk menggunakan teknik bertarung tinju yang spektakuler. Meskipun Ben tidak bisa mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dalam jumlah besar, ia bisa menggunakan energi yang ia miliki. Singa hijau tidak bisa mengikuti Ben karena posisinya, matahari bersinar terang di matanya. Cahaya matahari begitu menyilaukan hingga mata singa itu sakit, memaksanya untuk menutupnya. Ben memanfaatkan kesempatan itu, terbang menuju lawannya untuk menyerang. Ia memukul wajah singa hijau dengan tinjunya. Singa itu, yang tidak bisa melihat serangan, terkejut. Meskipun serangan Ben sederhana, kekuatannya mengirim singa itu terbang jarak yang cukup jauh. Ben memanggil kedua pedangnya, memahami bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama. Ia tidak tahu apa yang terjadi di kerajaan wanita dan khawatir tentang Lloyd. Jadi, pahlawan itu memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh singa hijau segera. Binatang itu terjatuh tetapi berhasil bangkit, hanya untuk melihat pria itu sudah mendekatinya. Pisau petir Ben menyerang, langsung mengenai lawannya. Singa hijau terlempar dari kekuatan serangan itu dan jatuh dari gajah putih. Saat terbang, darah mengalir dari tubuh raja binatang itu. Ia terluka parah hingga setiap bagian tubuhnya tampaknya terluka. Susan terkejut saat melihat orang bodoh itu membunuh saudara tercintanya. Ia tidak bisa mempercayainya. Ben melihat singa itu, yang jatuh sampai menghilang dari pandangan. Pria itu berkata bahwa berikutnya adalah gajah. Tapi tiba-tiba, tinju singa terbang dari belakangnya, membuatnya sulit menghindar. Mata raja binatang itu berubah merah. Ia memukul pahlawan itu dengan serangannya dan berkata bahwa saudaranya belum selesai. Ben terjatuh ke sisi gunung dan menghantam tanah, membuat pohon-pohon terbang di sekitarnya. Setelah beberapa jarak, pria itu berhenti dan berdiri.
Ben memuntahkan darah dari mulutnya dan bersiap untuk bertarung. Tetapi singa hijau berhasil memberikan beberapa pukulan padanya. Pahlawan itu bertanya-tanya mengapa serangannya tidak menyebabkan kerusakan fatal pada singa itu. Namun, singa itu tidak mati, malah tumbuh semakin kuat. Singa hijau berdiri di belakang saudaranya, memancarkan aura merah. Gajah putih itu berkata kepada mereka untuk melepaskan seluruh energi dari batu pengalah. Sebuah batu terang bersinar di tengah dada Raja Singa itu. Ia berkata bahwa meskipun harus mengorbankan nyawanya, ia akan membantu membalas dendam saudara laki-lakinya atas kerusakan yang telah terjadi padanya. Batu pengalah itu bersinar lebih terang. Itu mengisi Raja Singa dengan kekuatan, mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Gajah putih juga memiliki batu serupa, dan mereka mulai melepaskan kekuatan mereka. Gajah itu berkata bahwa singa itu sudah lama melupakan pertempuran karena teh. Tapi demi adiknya, ia bersedia mengorbankan prinsipnya. Mendengar ini, Susan meneteskan air mata. Ia bangga dengan kedua saudaranya yang membela dirinya. Aura merah yang terang semakin besar. Itu terlihat seperti api merah besar yang siap membakar seluruh hutan. Pahlawan itu menyadari betapa kuatnya kekuatan batu itu, dan hutan mulai berguncang. Terakhir kali Ben merasakan hal seperti ini adalah saat bertarung dengan Din Li. Singa hijau mengumpulkan seluruh kekuatannya dan siap untuk menyerang. Ia berbicara kepada lawannya dan menyebutnya seorang pemalas. Raja singa itu berkata kepada Ben bahwa ia pikir pahlawan itu belum pernah menghadapi predator yang melebihi level spiritual. Jadi sekarang, singa hijau akan mengajarinya pelajaran tentang sopan santun. Tiba-tiba, binatang itu merasakan rasa sakit tajam yang mengalir melalui tubuhnya, menguras kekuatannya. Ia terjatuh ke lutut, darah menetes dari mulutnya. Singa itu menyadari bahwa mereka telah dibohongi oleh Lloyd dan ada sesuatu yang salah dengan batunya. Baik Ben maupun Susan terkejut dengan hasil yang tak terduga ini. Sekarang, pahlawan itu kehilangan lawannya, dan saudara binatang itu kehilangan pelindung mereka. Setelah singa hijau, gajah putih juga jatuh ke tanah. Susan tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau apa yang terjadi pada saudara-saudaranya. Ia menyaksikan raja yang berdarah itu sementara aura merah tetap ada di langit. Ia menyadari bahwa waktu telah tiba. Lloyd ingin Ben membunuh binatang-binatang itu, dan setelah itu, ia akan memiliki 2 dosis energi dari predator yang melebihi level spiritual. Gajah putih menyusut dan terbaring di samping singa hijau. Susan terbang ke arah mereka dan bertanya mengapa bentuk kedua saudaranya tiba-tiba berubah. Singa hijau gagap, mengatakan bahwa itu semua karena Lloyd. Ia telah menipu mereka semua, meskipun mereka sudah melampaui level spiritual. Kekuatan ini, ketika dilepaskan, bukannya menyakiti mereka, malah menguras kekuatan mereka. Sekarang binatang-binatang itu tidak berdaya dan bisa dengan mudah diselesaikan oleh si pemalas. Sebelum pahlawan itu bisa memahami apa yang terjadi, Susan harus melarikan diri. Singa itu tidak ingin mereka semua mati di sini. Gajah putih setuju dengan saudaranya. Ia berkata pada elang untuk mendengarkan saudaranya dan menyelamatkan dirinya. Binatang-binatang itu ingin wanita itu hidup untuk mereka bertiga. Susan menyaksikan saudara-saudaranya yang sekarat, air mata mulai menggenang di matanya. Wanita itu mulai terisak dan berkata bahwa karena keinginannya untuk menyerang negara wanita, saudara-saudaranya telah mati. Jadi, ia dengan tegas memutuskan bahwa jika saudara-saudaranya dalam bahaya, ia tidak akan meninggalkan mereka tetapi akan melindungi mereka. Pahlawan itu mendekat, dan elang menyadari keberadaannya di belakangnya. Ia ketakutan oleh tatapan binatang-binatang itu, monster sejati yang siap merobek mereka sekarang. Elang itu takut dengan tatapan tajam dari pria itu. Ia berpikir bahwa Ben sudah menyadari kekuatan lawannya telah terkuras. Wanita itu duduk di tanah dan mulai memohon pada pahlawan untuk melepaskan saudara-saudaranya karena mereka hanya ingin menyelamatkannya. Mereka tidak tertarik pada negara wanita. Susan, malu, berkata bahwa jika pria itu tidak menyakiti mereka, ia akan setuju dengan permintaan apapun. Singa hijau berkata pada saudaranya untuk tidak setuju dengan apapun karena Ben adalah seorang pemalas dengan niat buruk. Dalam imajinasi singa itu, Susan duduk dalam posisi yang tidak senonoh, mengenakan kostum pembantu, bersiap untuk membayar hutangnya kepada Ben. Pria itu bertanya pada elang apakah dia benar-benar akan setuju dengan permintaan apapun.
Wanita itu dengan tegas menjawab bahwa ia akan melakukan apa saja asalkan binatang-binatang itu tetap hidup. Tiba-tiba, pahlawan itu berkata bahwa ia ingin binatang-binatang itu bersatu melawan Tuan Lloyd. Jika Ben memahami dengan benar, bentuk singa dan gajah telah menghilang karena dirinya. Pria itu menyadari bahwa ia telah memberi mereka kesempatan untuk berubah, untuk membantunya menyerap energi mereka, sehingga ia tidak menyerang, menunggu dirinya untuk menjadi lebih kuat, atau lebih tepatnya, kegelapan tak berujungnya. Susan mungkin akan setuju dengan permintaan ini, tetapi ia berkata bahwa saudara-saudaranya terluka parah dan tidak bisa membantu dalam pertempuran. Ben menekan jarinya bersama dan berkata bahwa itu tidak masalah karena ia telah mempersiapkan diri untuk pertarungan ini. Sebuah awan biru mulai muncul di atas kepalanya. Susan terkejut dengan munculnya energi berwarna-warni ini. Awan biru itu berubah menjadi bentuk seorang wanita cantik yang bertanya apakah dia dipanggil oleh Tuan Baru. Ini adalah penyembuh roh dari energi ribuan jiwa, cahaya suci dari Lin. Ben menjelaskan bahwa Lena adalah salah satu roh yang ia bebaskan dari Steve. Selama roh itu terikat pada tubuh fisik, ia bisa menggunakan kemampuannya. Setelah kata-kata ini, pria itu memerintahkan roh untuk bergerak menuju dirinya. Susan tidak mengerti dari mana datangnya banyak kemampuan pahlawan itu. Pria itu memandang musuh-musuhnya yang dulu, lalu melihat roh itu. Ia menginstruksikan pengikutnya untuk menyembuhkan binatang-binatang itu. Roh cantik itu segera menuruti perintah tuannya. Sementara Ben menyembuhkan sekutu barunya, pertempuran berlanjut di tanah negara wanita. Judy mengejar Catelyn, yang melarikan diri darinya dengan melompat di antara pohon-pohon. Wanita beracun itu tertawa karena paladin yang tak terkalahkan tiba-tiba mulai berlari. Ia bertanya-tanya apa yang ditakutkan wanita itu. Ia berpikir itu mengingatkan dirinya pada hal-hal memalukan. Paladin yang terhormat itu menutup matanya dan berusaha untuk tidak berpikir karena setiap kali ia melihat Judy, pikirannya kabur dan pikirannya menjadi bingung. Ia menyadari bahwa dalam keadaan ini, bertarung adalah hal yang tidak berguna. Ia perlu menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Sambil berpikir tentang pertempuran, ia tidak menyadari kemana ia berlari. Ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Catelyn berlari menuju sebuah danau kecil dan terbang ke arahnya. Paladin itu menyadari bahwa air bisa membantunya bangun. Wanita itu dengan cepat menyelam ke dalam air. Ia tenggelam dalam-dalam, berusaha bersembunyi dari musuhnya. Catelyn tidak memikirkan apa-apa, ia bahkan tidak tahu bagaimana cara bertarung. Jadi sekarang ia tenggelam, berusaha untuk membersihkan racun Judy. Tiba-tiba, ia membuka matanya dan menyadari bahwa air telah membantunya, dan pikiran-pikiran yang mengganggu mulai mereda. Wanita itu mulai tetap di dekat permukaan air, tetapi ia menyadari bahwa air hanya solusi sementara dan bahwa ia perlu memikirkan cara untuk melawan racun di luar itu. Jika tidak, Paladin tidak akan menang. Catelyn melihat gelembung-gelembung naik dari permukaan air. Pada saat itu, ia berpikir bagaimana ia bisa menang. Pikirannya terputus oleh cambukan Judy yang memecahkan permukaan air dan menuju ke Catelyn. Wanita itu terkejut saat melihat leher manisnya dibelit seperti tali. Tali itu semakin ketat, dan duri-duri itu menusuk leher Catelyn. Saat cambukan itu semakin ketat, duri-duri itu semakin dalam menembus lehernya. Judy duduk di tepi, seolah-olah telah menangkap Catelyn dengan rasa sakit, dan berteriak bahwa ia akan mendapatkan Paladin meskipun wanita itu ada di dalam air, dan dia tidak bisa bersembunyi darinya. Wanita itu menarik Catelyn, yang lehernya berdarah dan tidak bisa bernapas. Paladin itu jatuh ke tanah, terlepas dari cambukan itu. Wanita itu langsung memuntahkan darah, terengah-engah. Judy mendekati wanita yang terluka dan bertanya mengapa ia ingin melawan raja yang berdarah demi Ben. Apakah pria ini benar-benar sebanding dengan itu? Wanita beracun itu mengejeknya dan menyarankan Catelyn untuk tidak tertipu oleh seorang pria, menyebutnya bodoh karena jatuh cinta untuk pertama kalinya. Sambil terengah-engah, wanita itu mulai merawat lehernya. Pada saat itu, pandangannya tajam, dan ia berkata pada Judy untuk tidak berkata buruk tentang dirinya. Judy berkomentar bahwa Catelyn bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, namun ia masih memikirkan Ben. Racun ada di mana-mana, jadi Paladin tidak bisa mengumpulkan kekuatan. Raja racun itu mengayunkan cambuknya, menyatakan bahwa Catelyn akan mati dengan cara yang menyedihkan sekarang.
Cambuk berduri itu mengenai wanita manis itu lagi, menyakitinya. Tetapi tiba-tiba, Catelyn tidak merasakan sakit. Ia menangkap senjata musuh dengan tangannya, dan darah mulai mengalir dari tangannya karena duri-duri tajam itu. Ia menatap Judy dengan tajam dan bertanya mengapa dia berpikir bahwa ia tidak akan menang. Raja Racun itu terkejut karena wanita itu bisa menghentikan serangannya, karena itu bukan reaksi biasa terhadap racunnya. Ia mengharapkan Catelyn untuk duduk di sana, merasa malu, mengatakan bahwa ia basah kuyup dan mencari bantuan untuk melepas semua pakaiannya untuk mengeringkan tubuhnya. Paladin itu berdiri dan menggenggam cambuk itu dengan tegas. Judy tidak bisa mempercayai bahwa wanita itu telah mengatasi efek racun. Tiba-tiba, Catelyn menarik senjata musuh itu, menarik pihak yang bersalah ke arahnya. Paladin itu memiliki cukup kekuatan di tangannya. Judy terbang menuju wanita itu, bingung dengan tindakannya. Catelyn menangkap musuhnya dengan menendangnya. Wanita itu menyatakan bahwa Judy akan mempertanggungjawabkan kata-katanya tentang Ben. Raja Racun terbang ke sisi lain danau, memantul di atas air seperti batu kecil. Dengan marah, Catelyn berkata bahwa ia bertarung untuk cinta, sesuatu yang tidak bisa dikalahkan musuhnya. Judy terbaring di tanah, hampir tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti semua tulangnya patah. Kehormatan seorang paladin memang layak diterima. Tetapi tampaknya Raja Racun mulai menebak bagaimana wanita itu bisa bertarung melawan racun. Kenyataannya, seluruh tubuh Catelyn bersinar. Ia kemungkinan membungkus dirinya dalam cangkang energi, mengisolasi dirinya dari racun. Wanita itu menyadari bahwa jika ia bisa menghancurkan ini, ia bisa menang. Tiba-tiba, ia melihat dadanya dan menyadari ia basah karena Catelyn. Pada saat itu, ia melihat sosok emas melompat melintasi langit dari sisi lain sungai. Catelyn menyeberangi seluruh danau dalam sekejap dan terbang menuju Judy, yang sedang menyerangnya. Ia bertanya apa yang dipandang oleh si pervert itu. Ia terkejut dengan kecepatan paladin. Wanita itu tidak memberi Raja Racun kesempatan untuk beristirahat. Catelyn menutup matanya dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menyerang. Ia berkata pada lawannya bahwa sekarang, ia akan merasakan semua rasa sakit di kulitnya sendiri. Paladin itu melancarkan serangan mengejutkan dengan bilah tajamnya ke tanah tempat Judy berdiri. Kekuatan serangannya sangat besar, setengah batu itu langsung terbelah, tetapi Raja Racun berhasil melompat menjauh. Dia jatuh dari tebing, terkejut dengan kekuatan itu. Wanita itu mengerti bahwa jika Catelyn mengenai dirinya, tidak ada yang tersisa darinya. Paladin itu tidak berhenti. Ia berteriak bahwa sekarang Judy akan merasakan seperti apa rasanya terkubur hidup-hidup. Wanita beracun itu masih terkejut. Ia terpana dengan kecepatan serangan-serangan itu. Sebelum ia bahkan mendarat, sepotong besar batu yang telah dibelah oleh Catelyn menjadi banyak potongan sudah terbang ke arahnya. Judy jatuh ke tanah, diikuti oleh batu-batu yang menguburnya hidup-hidup. Namun, ia tidak terluka. Ia berhasil melarikan diri dari puing-puing dan berteriak bahwa Catelyn sedang membuatnya marah. Wanita yang marah itu ingin paladin itu membunuhnya secepat mungkin. Catelyn mendarat di sampingnya secepat kilat. Ia tidak berhenti dan ingin menang. Ia mendengar Judy mengatakan sesuatu padanya, tetapi suaranya sulit didengar dari atas, jadi ia memintanya untuk mengulanginya. Judy panik dan menjawab bahwa ia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin paladin itu mendengarnya. Tiba-tiba, Raja Darah gemetar. Ia terkejut dan tidak mengerti mengapa ia merasakan ketakutan di hadapan Catelyn. Wanita itu tidak bisa percaya bahwa ada orang selain Lloyd yang ia takuti. Tidak lama setelah itu, Judy membawa dirinya ke dalam keputusasaan, dan sekarang, berdiri di hadapannya adalah seorang wanita yang penuh dengan kekuatan untuk bertarung.